tiada henti, multi-channel public service delivery 150 0164 call center dan Ajib siap melayani setia. Saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Dari Layanan Jakarta On TV. Untuk menjadi klinik itu ada beberapa izin yang saya wajib urus, dalam artian pertama kita harus memiliki SPTL, itu wajib. Lalu kedua kita wajib membuat surat izin praktek bagi itu dokter maupun perawat. Nah setelah itu lengkap, baru kita bisa berlanjut ke izin klinik. Nah, proses pun menurut saya selama ini sangat cepat, asal kita bisa memberikan semua data yang diperlukan. Jadi gini, dengan adanya sistem online sekarang ini itu sangat membantu saya sebagai usaha klinik ya. Jadi dalam artian dari segi biaya kita gratis. Lalu sangat menghemat waktu yang tadi kita harus datang. Nah kita tidak perlu. Lalu kita ada Ajib kan sekarang. Ajib itu antar jemput izin bermotor. Jadi dari pihak PTSP yang akan mengambil berkas dan akan mengembalikan pula ke kita. Selain itu kita juga bisa di-track. Jadi sangat membantu. Saya yang harusnya yang punya berkepentingan tadi itu harusnya ngurus diri sendiri gitu. Biar dia tahu tuh izin tuh kayak apa sebetulnya. Karena kalau logikanya kalau dia ngurus sendiri dia akan tahu kan sebenarnya ya kebutuhannya apa saja gitu. Apa ada relevansinya dengan yang dia ajukan atau tidak, dia jadi tahu juga gitu kan. Tapi kalau dia tidak ngurus sendiri, dia tidak mau meluangkan waktu, dia menyuruh orang lain, maka resikonya adalah tadi, bahkan tambah ribet gitu kan ya ini. Yang harusnya selesai 2 hari bisa berminggu-minggu, yang harusnya cuma 2 juta bisa 20 juta, dan lain-lain gitu kan. Karena tadi, dia ingin enak-enaknya aja gitu kan, ingin enaknya aja, padahal sebetulnya kalau dia melakukan sendiri mungkin lebih efektif, lebih efisien. Dari segi biaya, dari segi waktu, mungkin lebih pas gitu. Itu ya tadi basisnya ya, kalau misalnya mereka mau butuh permodalan pasti butuh izin. Izin kan paling sederhananya itu IUMK, walaupun kita juga dengar ini kan ada undang-undang cipta kerja, itu katanya lebih mempermudah teman-teman UMKM kalau bikin PT katanya, ataupun bikin koperasi. Itu info yang saya dengar malah jauh lebih mudah mereka untuk membuat yang izin ataupun kita bilang legalitas usahanya. Buat teman-teman banyak UMKM nanya saya, kok perizinan itu mulainya kapan sih? Ya, kalau zaman dulu terus terang saya bilang gini, kalau ngurusin izin kapan jualannya kan gitu. Tapi kalau di DKI kan ngurus izin mudah. Justru saya bilang izin dulu karena nggak ada alasan nggak pakai lama. Nah, jadi buat teman-teman izin ini adalah kembali lagi ke sebuah mindset. Kalau saya sudah punya izin usaha ya nextnya melakukan usaha. Jadi jangan punya izin usaha tapi nggak melakukan usaha kan nggak make sense. Nah ini yang saya pikir udah cocok. Tinggal teman-teman DKI mungkin konsisten istilah terus menggali ya, karena saat ini saya pikir ekonomi ini bisa hidup bila UMKM-nya kuat ya, banyak dan memiliki jiwa kewirausahaan plus digital. Bu Betty, kita lanjut lagi nih Bu. Bu Betty, saya masih penasaran nih dengan program Jakpreneur yang Ibu ikuti, khususnya terkait dengan pendampingan pengurusan perizinan. Perizinan apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan dari program tersebut, Bu? Ya, pelayanan yang udah saya dapetin Mas Aldi banyak ya. Kayak contohnya kita setelah tadi kita diterbitkannya surat izin usaha IUMK tersebut, lalu masuk ke tahapan berikutnya ke perizinan PRT, itu izin edar, di mana kita dibantu pendampingan kita untuk ke PTSP, kecamatan. Alhamdulillah dengan kita ikutnya pendampingan tersebut kita tuh terarah.
kita terarah, kita tepat sasaran, dan juga tepat waktu perizinannya. Dimana ketika kita butuhkan untuk kegiatan pameran segala macam, itu sudah bisa digunakan. Itulah yang membuat kita juga step-step kita untuk naik kelas di UMKM tersebut gitu. Itu contoh-contoh kecilnya seperti itu tahap awalnya. Lalu berkelanjutan nih ketika ada program pelatihan untuk sertifikasi halal segala macam itu, terus ada HKI, hak merek segala macam. Alhamdulillah tuh kita diundang kembali, kita diikutsertakan lagi, balik lagi ke pelaku usahanya, apakah siap atau tidak untuk melakukan itu, mengerjakannya, dan ikuti prosedur-prosedur tersebut, mengikuti arah-arahan dari pendampingan tersebut. Insya Allah semuanya menjadi mudah. Pak Sukmono, bagaimana nih Pak tata kerja yang dilakukan oleh Ajib di wilayah Kecamatan Matraman ini Pak? Ya Mas Aldi, jadi petugas Ajib atau petugas antar jemput izin bermotor ini memang dirancang sebagai petugas yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ada di tiap kelurahan. Jadi kalau kita ada 6 kelurahan ya semua ada itu, ada 6 Ajib. Petugas Ajib akan datang nanti ke rumah atau ke kantor untuk membantu memproses perizinan dan non-perizinan di wilayah DKI Jakarta, mulai dari permohonan, pengajuan perizinan, non-perizinan secara daring, sampai dengan izin nanti diterbitkan. Jadi nanti akses saja di pelayanan Jakarta go.go.id, nanti di situ ada pesan Ajib, klik aja di situ. Ya, itu mudah sekali. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Bagaimana nih Pak Haka melihat inovasi layanan tersebut saat ini Pak? Top. Itu terus terang aku tidak tahu apakah sudah ada di kota lain, kabupaten lain, provinsi lain. Tapi kalau itu memang betul-betul terjadi, saya angkat topi kepada Anda, kepada gubernur, wakil gubernur, bahwa itu keberanian luar biasa antar jemput. Jadi tak bilangi online itu tidak menjamin orang itu senang juga, karena ruwet juga dalamnya, betul enggak? Tetap seperti buku marketing 5.0, Technology for Humanity. Teknologi itu harus dipakai untuk menggampangkan human, yang customer-nya tetap human. Loh, orang itu kan human, bukan robot toh. Kalau teknologi itu malah merepotkan dia, ngisi ini, ngisi itu. Loh, kalau ketemu orang kan bisa tanya dia, ini isiannya apa? Nah, makanya kalau memang sampai diambil gitu bagus, itu artinya teknologi sudah sesuai dengan prinsip marketing 5.0. Selamat. Waktu itu yang aku tahu ya, yang selalu aku tanamkan di pikiranku adalah bahwa jingle ini untuk pelayanan masyarakat. Jadi
aku harus se-friendly mungkin, harus senyaman mungkin menyampaikannya, harus setulus mungkin untuk menyanyikannya gitu. Jadi karena ya kita tahu semua pelayanan masyarakat harus ada ketulusan di dalamnya, harus ada yang namanya maksudnya ya mesti friendly supaya. Jadi hal-hal itu yang menjadi konsep aku untuk mengarrange nyanyinya tuh seperti apa sih sebenarnya. Itu yang aku usahakan sebenarnya, itu yang aku usahakan. Jadi dan akhirnya aku juga ya mencari tahu ajib itu apa sih sebenarnya gitu. Terus ya banyak istilah-istilah yang ada di lirik lagu Setia ini yang memang aku cari tahu ini tuh artinya apa, karakternya seperti apa dan segala macam, itu yang aku cari tahu gitu dan aku coba aplikasikan ke nyanyianku kayak gitu. Kalau hasilnya seperti apa, akhirnya itu kan tentang penilaian dari yang mendengar gitu. Tapi kalau dari aku sebagai seorang penyanyinya, itu yang aku pikirin semuanya. Begitu Di. Iya Di, kalau yang aku lihat sih sebenarnya sudah menggunakan konsep transmedia storytelling gitu ya. Sudah karena masing-masing itu kan sudah dalam menyampaikannya tuh sudah tahu audiensnya siapa dan bagaimana mengemasnya gitu. Aku tuh udah ngelihat sebenarnya udah maksimal ya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan gitu. Dan aku rasa masyarakat juga akan lebih mudah gitu dengan gambar-gambar yang ada, dengan desain-desain yang lebih visual gitu, yang dengan visual yang lebih mudah dipahami gitu. Makanya sekarang kan masyarakat tuh sebenarnya suka sekali dengan yang namanya infografis kan gitu kan. Karena di situ mereka lebih mudah dengan warna-warna, dengan gambar-gambar itu akan lebih mudah untuk dipahaminya oleh masyarakat kayak gitu. Di urusan pelayanan itu urusan kita semua, bukan hanya urusan pemerintah provinsi. Tentu dia yang punya kuasa membuat, tetapi kita juga harus ikut mendukung. Kalau diatur, ya jangan marah. Nah, untuk itu pemerintah harus sering melakukan riset di online lah. Kalau mau buat kebijakan apa, coba ditanyain maunya gimana. Nanti kita bisa bikin formulasinya, lalu bisa dibentuk peraturannya. Ya kan, sekali lagi semua peradaban kita berubah setelah pandemi, yang kita juga belum tahu kapan akan selesai pandemi. WHO bilang selesai semua, kita belum tahu. Kan? Tapi saya berharap masyarakat, pemerintah tetap terus harus kreatif, ya kan? Tetap kritis. Pemerintah dan masyarakatnya harus kritis dua-duanya dan harus kreatif, mudah mencari dan gunakan IT sebanyak mungkin untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Memang kita masih perlu transisi, artinya orang Indonesia kalau nggak ketemu yang ngurus itu rasanya kurang pas. Hey, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas, inovasi andal. Nah,
Bang Aldi, kebetulan Bang Aldi nanya nih, saya lagi ngurus izin justrunya, lagi ngurus IMB lewat PTSP pastinya. Nah, saya masuk ke pelayanan jakarta.go.id, terus di situ ngeklik tuh yang Ajib antar jemput izin bermotor, ya kan? Saya klik, terus masukin segala sesuatu data lewat online. Dan sampai sekarang nih, udah ada nih Bang Aldi nih nomor permohonannya, mau saya sebutin nggak nih? Saya udah ada nomor permohonannya, terus juga saya ngikutin lah, walaupun saya sebagai warga Jakarta, saya harus ngasih contoh juga, saya ngikutin step by stepnya, sekarang lagi tahap permohonan, lagi juga dijalankan, semoga ya ngurus perizinan di Jakarta makin gampang dengan online, dan juga mengantisipasi calo-calo, biar kita nggak ada korupsi gitu. Jadi ini saya sekarang lagi ngurus IMB, izin mendirikan bangunan, ya gampang dan cepat respon juga. Ketika saya masukin, 2 hari kemudian Ajib ketemu saya, dia kasih juga caranya gimana, berkas-berkasnya dia koreksi, apa yang dia butuhkan saya berikan, dan sekarang lagi dibantu banget nih. Semoga IMB-nya cepat kelar dan Ajib makin Ajib dong. Nah, kalau pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh PTSP ya kita harus akui ya sudah sangat baik begitu. Kami sudah melakukan beberapa kali mystery shopping begitu ke DPM PTSP Jakarta di Mall Pelayanan Publik yang di Kuningan, dan pelayanannya dari pelayanan perizinan dan non perizinan untuk di DPM PTSP Jakarta itu sudah sangat baik gitu, dan karena itu kemudian Pemprov DKI kami anugerahi dengan itu yang penilaian dengan kategori hijau itu karena pelayanannya sudah sangat baik begitu. Saya tidak perlu ada lagi yang disampaikan karena memang ya untuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP Jakarta itu sudah sangat bagus. Saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak Endah. Ini terkait dengan peran Mbak Endah sebagai warga negara. Bagaimana Mbak Endah melihat penyelenggaraan pelayanan publik saat ini di Jakarta? Oh ya, wah sangat baik ya Mas Aldi. Nah apalagi dengan layanan layanan antar Ajib ini sangat memudahkan untuk warga ibu kota. Ya terima kasih untuk Pemprov DKI yang sudah memberikan layanan antar jemput melalui telepon dan web. Ya ini sangat memudahkan untuk kita semua, untuk warga ibu kota tentunya. Sisi, saya akan bertanya mengenai hal yang lain lagi nih sih, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah kamu pernah mengurus perizinan di Jakarta? Pernah waktu itu saya mengurus IUMK untuk kedai kopi yang ada di rumah. Nah, saya pesan Ajib, lalu berkasnya diambil dan diproses, lalu kemudian diantar lagi berkas yang udah jadi. Nah, itu tuh prosesnya cepet banget dan pokoknya menyenangkan deh, bikin usaha di rumah tuh jadi mudah banget proses izinnya. Luar biasa Sisi, dan terima kasih karena kamu telah mengurus perizinan secara mandiri dan semakin membuktikan bahwa urus izin sendiri itu mudah. Pernah. Waktu itu saya lagi ngurus IMB untuk studio Jakarta. Jadi beneran kalau dilayanin banget. Jadi gampang banget waktu itu ngurusnya dan ya gampang banget sih, nggak ada sesuatu yang menyusahkan kita untuk ngurus hal-hal yang memang harus yang berkaitan sama perizinan gitu. Karena kan saya ngerti sih Jakarta itu kan kompleks banget ya warganya. Jadi maksudnya secara latar belakang, kultur. Jadi kalau Jakarta nggak siap untuk melayani, saya rasa amburadul sih. Nah, kalau ibu kotanya amburadul gimana jadi contoh buat yang kota yang lain. Jadi terima kasih banget, jadi gampang banget untuk ngurus perizinan. Waktu itu, ya kalau saya waktu itu ngurus IMB untuk studio. Gitu Aldi. Jadi emang interview sama anak rap, anak hip hop tuh nggak seru kalau nggak ada freestyle. Emang ya udahlah, oke. Ini bagian dari tugas tanggung jawab sebagai rapper. Oke, siap-siap. Yes, yo. Di sini Tabib Q ngajak anak muda bersatu. Jangan ragu.
Jalan terus bersama kita bersatu. Selalu ada masalah kita bangkit. Hilangkan rasa sakit. Semuanya tak pernah merasa sakit. Kita bangkitkan cinta dalam hati bersama-sama. Hingga semua tumbuh bersama. Berkembang lebih baik. Lebih baik dari hari kemarin kita akan jadi baik. Semua kebaikan akan kita tebar. Kreativitas juga kita akan sebar. Jangan berhenti sampai di sini. Warga Nusantara, tetap semangat. Indonesia NKRI harga mati. Tabib Q, terima kasih. Ajib. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Tetap teguhkan pendirianmu. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatu semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri.